Tahukah kamu, pernah ada masa ketika satu bumi bercahaya terang oleh ilmu, sementara sisi lainnya terlelap dalam gelap. Kita akan menelusuri dua dunia yang pernah berjalan dalam arah berlawanan. Dunia Islam yang dulu memimpin peradaban dengan cahaya ilmu, dan Eropa yang tertinggal dalam pekatnya abad kegelapan. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi, dunia menyaksikan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam hitungan puluhan tahun, umat Islam bukan hanya menyebar ke seluruh jazirah Arab, tapi membentuk kekhalifahan lintas benua. Dari gurun pasir Hijaz hingga istana di Damaskus, dari pasar Basrah hingga universitas di Cordoba. Dalam waktu kurang dari seabad, wilayah Islam meliputi 3 benua, yaitu Asia, Afrika, dan Eropa. Tapi kejayaan Islam tak dibangun dari penaklukan semata. Ia tumbuh dari rasa haus akan ilmu. Pada tahun 830 Masehi, di bawah pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun dari dinasti Abbasiyah, berdirilah sebuah institusi yang akan dikenang sepanjang zaman, Bait Al-Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan, atau yang sering disebut sebagai House of Wisdom. Bait Al-Hikmah menjadi tempat berkumpulnya ilmuwan dari berbagai latar belakang dan keyakinan. Mereka datang bukan untuk berperang, tapi untuk berpikir. Filsafat Yunani, ilmu Persia, astronomi India, dan kedokteran Mesir kuno semua dikaji, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, lalu dikembangkan lebih jauh. Ilmu pengetahuan di dunia Islam bukan hanya dilestarikan, tapi diperluas hingga tak lagi menyerupai asalnya. Al-Khawarizmi menulis kitab Al-Jahbar. Dari sinilah kata algebra atau aljabar lahir. Ia juga memperkenalkan konsep algoritma yang hari ini menjadi dasar semua teknologi digital. Al-Haytham bereksperimen dengan cahaya dan bayangan. Ia bukan hanya memahami cara kerja mata, tapi juga menyusun metode observasi dan verifikasi yang hari ini kita kenal sebagai metode ilmiah ratusan tahun sebelum Galileo. Ibnu Sina, dikenal di barat sebagai Avicenna, menulis Canon of Medicine, ensiklopedia medis paling berpengaruh selama lebih dari 600 tahun, tidak hanya di dunia Islam, tapi juga di Eropa. Di barat, di kota Cordoba, Spanyol, berdiri perpustakaan yang lebih dari 400.000 buku di dalamnya, jauh melampaui koleksi Eropa pada masa itu. Di Samarkand, Bukhara, dan Nishapur, madrasah-madrasah dibangun dengan arsitektur yang tak hanya indah, tapi fungsional. Di dalamnya, para pelajar mempelajari matematika, logika, astronomi, hingga filsafat. Para khalifah menjadikan beasiswa sebagai kewajiban. Buku-buku disalin dan dibagikan. Diskusi terbuka diadakan di istana dan masjid. Bahkan perempuan turut serta dalam dunia ilmu, menjadi pengajar, penyalin manuskrip, hingga pelindung ilmu. Karena dalam pandangan Islam, menuntut ilmu adalah kewajiban, bukan sekedar pepatah, tapi prinsip hidup. Maka dari itu, lahirlah peradaban yang tak hanya maju, tapi juga terbuka, toleran, dan haus pengetahuan. Peradaban yang menjadikan ilmu sebagai cahaya dan menjadikan belajar sebagai ibadah. Inilah kebangkitan Timur, sebuah babak sejarah ketika dunia Islam bukan hanya memimpin, tapi menerangi dunia. Ketika Baghdad bersinar terang, Eropa justru tenggelam dalam kelam. Pada tahun 476 Masehi, Kekaisaran Romawi Barat runtuh. Peristiwa ini bukan sekedar jatuhnya satu kekuasaan, tapi juga robohnya tatanan sosial, politik, dan intelektual selama berabad-abad. Jalan-jalan di Romawi yang dulu ramai menjadi rusak dan tak terurus. Kota-kota yang dahulu pusat perdagangan dan diskusi berubah menjadi reruntuhan. Administrasi pemerintahan menghilang dan hukum menjadi samar. Rakyat beralih ke kehidupan agraris yang terisolasi, tanpa pasar, tanpa surat kabar, tanpa pendidikan. Sebagian besar dari mereka buta huruf, tidak pernah tahu apa yang terjadi di dunia di luar desa mereka. Di tengah ketiadaan pemimpin pemerintahan yang jelas, Gereja Katolik Roma mengambil alih peran penguasa.
Ia bukan hanya pemimpin spiritual, tapi juga pemilik tanah, penentu hukum, bahkan penjaga kebenaran. Filsafat Yunani dan Romawi yang di dunia Islam sedang giat dikaji ulang, justru dilarang di banyak bagian Eropa. Argumen rasional, pertanyaan logis, bahkan ilmu bintang bisa dianggap sebagai bentuk pembangkangan atau bahkan sihir. Dalam banyak kasus, mereka yang bertanya atau meragukan ajaran gereja akan dihadapkan pada pengadilan gereja atau inkuisisi. Di sana, kebenaran bukan dicari, tapi ditetapkan, dan siapa yang berbeda akan berakhir dibungkam. Sementara para ilmuwan muslim di timur mengamati bintang, menghitung diameter bumi, dan membuat observatorium, sebagian besar Eropa masih percaya bahwa bumi itu datar. Penyakit dianggap kutukan dari Tuhan atau ulah setan. Obat terbaik adalah doa, pengusiran roh jahat atau pengorbanan. Tanpa pemahaman tentang anatomi, tanpa ilmu tentang mikroba, Eropa menjadi ladang subur bagi wabah dan kematian. Puncaknya terjadi pada abad ke-14 ketika wabah Black Death menyapu hampir seluruh Eropa. Lebih dari 1/3 populasi benua itu tewas. Dalam kepanikan, warga menyalahkan segalanya, termasuk orang Yahudi, penderita kusta, bahkan penyihir. Ilmu pengetahuan tak punya tempat untuk menjelaskan apa yang terjadi. Di timur, ilmuwan berdebat soal pergerakan planet, struktur organ manusia, dan logika. Di barat, sebagian besar masyarakat bahkan tak tahu bahwa dunia luar sedang berubah. Mereka hidup dalam ketakutan terhadap gereja, terhadap alam, bahkan terhadap ilmu pengetahuan. Dan dalam ketakutan itu, tak ada ruang untuk ilmu, tak ada ruang untuk pengetahuan, tak ada ruang untuk pertumbuhan. Maka terciptalah dua dunia dengan dua takdir. Timur memuliakan ilmu dan melesat maju. Barat menutup pintu pengetahuan dan berjalan dalam gelap. Tapi seperti roda yang terus berputar, kejayaan pun tak abadi. Dunia Islam yang pernah bersinar terang, perlahan mulai meredup, dan kegelapan yang dulu menyelimuti barat mulai bergeser ke timur. Tanda-tanda kemunduran muncul bukan dari luar, tapi dari dalam tubuh kekhalifahan sendiri. Setelah masa keemasan Abbasiyah, kekuasaan politik Islam terpecah-pecah. Satu wilayah dipimpin Abbasiyah, lain lagi oleh Fatimiyah, Seljuk, Mamluk, bahkan dinasti lokal kecil. Di berbagai tempat, perang saudara berkecamuk, khalifah diperebutkan, legitimasi dipertanyakan, kekuasaan berpindah tak lagi karena ilmu atau hikmah, tapi karena kekuatan militer dan tipu daya. Ketika para ilmuwan butuh perlindungan, istana malah sibuk dengan perebutan harta. Sumber daya yang dulu dipakai untuk membangun perpustakaan, kini habis untuk perang saudara. Pada tahun 1258 Masehi, gelombang kehancuran datang dari ujung timur. Pasukan Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan, mereka menyerbu jantung dunia Islam di Baghdad. Kota yang dulu menjadi pusat peradaban dihancurkan dalam waktu kurang dari 2 minggu. Bait Al-Hikmah, rumah ilmu yang mewadahi ribuan manuskrip, dijarah lalu dibakar habis. Ribuan buku dilempar ke sungai Tigris. Air sungai itu dikisahkan berubah warna menjadi hitam karena tinta dan merah karena darah. Para ulama dibunuh, ilmuwan dibakar hidup-hidup. Sebuah dunia yang dibangun selama berabad-abad lenyap dalam hitungan hari. Di barat, dunia Islam menghadapi tekanan lain. Tentara Kristen dari Eropa menyerbu Levant untuk merebut Yerusalem. Perang ini bukan hanya soal tanah, tapi juga benturan kebudayaan dan keyakinan. Di Andalusia, wilayah Islam di semenanjung Liberia, kerajaan-kerajaan Kristen Spanyol mulai kampanye penaklukan ulang atau Reconquista. Satu persatu kota Islam jatuh, Toledo, Valencia, dan Granada. Bersama mereka, jatuh pula madrasah, masjid, dan perpustakaan. Buku-buku dibakar, bahasa Arab dilarang, dan para ilmuwan dipaksa untuk mengungsi atau dibungkam. Tapi kehancuran fisik hanyalah sebagian dari luka. Yang lebih tragis adalah kemunduran cara berpikir. Setelah tragedi Baghdad, muncul gelombang konservatisme yang menganggap filsafat dan ilmu asing sebagai ancaman. Ilmu-ilmu rasional seperti logika, astronomi, dan filsafat
mulai dicurigai sebagai bid'ah. Pemikiran kreatif digantikan oleh hafalan, perdebatan ilmiah digantikan oleh dogma, inovasi tak lagi dirayakan, pertanyaan dianggap berbahaya, maka diam menjadi kebajikan dan stagnasi menjadi tradisi. Di banyak wilayah Islam, pusat-pusat ilmu perlahan menghilang. Ulama hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama tanpa mengaitkannya dengan ilmu pengetahuan alam. Ekonomi pun merosot, perdagangan digantikan oleh kolonialisme, penemuan berganti menjadi penjajahan. Dan sementara itu, di belahan dunia lain, Eropa bangkit dari apa yang dulu mereka sebut kegelapan. Dunia Islam yang dulu menjadi mercusuar ilmu pengetahuan, kini menjadi penonton sejarah. Mereka pernah memimpin dunia, tapi kini tersingkir dalam senyap, bukan karena kekuatan musuh semata, tapi karena mereka lupa menjaga api pengetahuan. Dan ketika api itu padam, gelap pun datang. Saat timur melemah, barat justru bangkit. Namun kebangkitan ini tidak datang dari kehampaan. Ia tumbuh dari benih ilmu yang pernah disemai oleh dunia Islam. Di Spanyol, tepatnya di kota Toledo, terjadilah peristiwa besar dalam sejarah dunia. Setelah kota itu direbut dari kekuasaan Muslim, para raja Kristen menemukan sesuatu yang luar biasa. Perpustakaan yang penuh dengan naskah-naskah Arab, ilmu kedokteran, astronomi, filsafat, matematika, dan lainnya. Namun bukan hanya tulisan Muslim. Di dalamnya ada karya-karya Plato, Aristoteles, dan Galen yang telah diterjemahkan dan dikomentari oleh para cendekiawan Muslim. Maka dimulailah gerakan besar untuk menerjemahkan karya-karya itu dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Tanpa gerakan ini, Eropa tak akan mengenal Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Zahrawi, Al-Ghazali, atau Ibnu Rus. Tanpa hal tersebut, mungkin tak pernah ada Renaissance. Didorong oleh ilmu-ilmu baru ini, Eropa mendirikan institusi yang tak pernah mereka miliki sebelumnya. Universitas Oxford dan Cambridge menjadi pusat pembelajaran, diskusi, dan eksperimen. Di sanalah nama-nama besar mulai tumbuh. Thomas Aquinas yang belajar logika dari Al-Farabi, Roger Bacon mengembangkan metode ilmiah yang terinspirasi dari karya Al-Haytham. Ilmu yang dulu dianggap sesat kini mulai dihargai. Gereja perlahan mulai longgar dalam cengkramannya terhadap pikiran. Semangat ingin tahu mulai menggantikan ketakutan, dan pertanyaan kembali menjadi sah. Maka dimulailah masa yang dikenal sebagai Renaissance, yang artinya kelahiran kembali. Di Florence, Milan, Paris, dan London, semangat belajar dan mencipta mengisi udara. Leonardo da Vinci tidak hanya melukis, ia juga mempelajari anatomi manusia, desain mesin, dan sifat air. Galileo menyempurnakan teleskop dan mengamati bulan. Ia berkata, matahari adalah pusat tata surya, sebuah ide berbahaya pada zamannya, namun benar secara ilmiah. Gutenberg, seorang tukang emas dari Jerman, menciptakan mesin cetak. Dengan itu, ilmu tak lagi eksklusif di tangan bangsawan. Ia tersebar kemana-mana, cepat, luas, dan bebas. Pengetahuan akhirnya menjadi milik semua orang. Dari Renaissance lahirlah revolusi ilmiah, dan dari revolusi itu lahirlah dunia yang kita kenal hari ini. Isaac Newton menemukan hukum gravitasi dan gerak benda. Dengan matematikanya, ia bisa menjelaskan pergerakan planet hingga jatuhnya apel. Eksperimen menjadi standar, observasi menjadi pondasi. Ilmu bukan lagi teka-teki mistis, tapi alat untuk memahami realitas. Dan ketika ilmu bertemu mesin, lahirlah revolusi industri. Dunia berubah selamanya, dari transportasi, manufaktur, komunikasi, dan kehidupan manusia. Ironis bahwa ilmu yang dulu dipelajari Eropa dari dunia Islam kini menjadi alat dominasi balik terhadap Timur. Eropa menjelajah dunia dengan kapal dan kompas yang dipandu oleh bintang, teknologi yang diwarisi dari para ilmuwan Muslim. Mereka mendirikan koloni, membuka pasar, dan menulis ulang sejarah. Timur yang pernah memimpin dunia kini hanya menjadi penonton. Barat yang dulu terpuruk dalam kegelapan kini menyinari dunia dengan cahaya yang dulunya mereka terima dari Timur. Tapi sejarah bukan garis lurus. Ia selalu berputar, dan cahaya itu selalu bisa berpindah. Dunia Islam pernah berdiri di puncak peradaban karena mereka menjadikan ilmu bukan hanya alat, tapi ibadah. Mereka membaca karena wahyu pertama yang turun adalah Iqra, yang berarti bacalah.
Ketika ilmu disingkirkan, ketika pikiran dikekang, ketika dogma lebih dihargai dari rasa ingin tahu, maka cahaya akan padam. Eropa pernah tenggelam dalam ketakutan karena ilmu dianggap ancaman dan bertanya bisa berarti kematian. Tapi saat mereka membuka mata terhadap buku-buku asing, ketika mereka mulai menerjemahkan, belajar, dan mempertanyakan, roda sejarah pun berputar dan mereka bangkit. Hari ini, batas antara timur dan barat nyaris tak berarti. Pengetahuan bisa diakses dari genggaman tangan. Seorang anak di desa kecil bisa belajar fisika kuantum seperti mahasiswa di universitas terbaik dunia. Maka pertanyaannya bukan lagi apakah kamu lahir di pusat peradaban, tapi apakah kamu mencintai ilmu. Karena hari ini yang memimpin dunia bukan lagi siapa yang punya kekuasaan, tapi siapa yang punya pengetahuan. Lihatlah sejarah dan kau akan tahu, ilmu selalu menang. Kekuasaan bisa berganti, tapi mereka yang belajar, merekalah yang meninggalkan jejak. Dan hari ini, setiap dari kita punya pilihan, belajar atau tertinggal. Dahulu Baghdad menyalakan obor ilmu, kemudian Florence, besok bisa jadi Jakarta, atau desa kecil yang tak dikenal siapa-siapa. Karena terang tidak mengenal batas negara, ia hanya mengenal satu hal, yaitu rasa haus akan ilmu. Maka satu pertanyaan lagi untuk kita semua, apakah kita masih bersedia untuk membaca, untuk bertanya, dan untuk belajar? Karena hanya dengan itulah kita bisa menerangi dunia sekali lagi.